suatu hari nanti. Terima kasih, Ibu. Nextnya nggak bisa. Mati.
Wow, luar biasa. Untuk seluruh para tamu undangan, terutama untuk mama, papa, ayah, dan bunda sangat antusias sekali melihat putra-putri terbaiknya berada di momen spesial dan momen kebahagiaan ini. Tentunya kita juga akan sama-sama menyaksikan prosesi wisuda dan wisudawati pada hari ini. Dan tentunya saya akan mengundang terlebih dahulu kepada yang terhormat, kami memanggil Bapak Muhammad SEMSI mengundang untuk naik ke atas panggung untuk memberikan dan mewisudai santriwan dan santriwati SDA Al-Quran Darul Quran Tebet Angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari Ahmad Nazim dan Ibu Nur Akmaya Fatihah. Selanjutnya Alanza putri dari Bapak Sulaiman dan Mama Febrina. Selanjutnya Alisa Zubir Nasution putri dari Zakaria Nasution dan Ibu Dewi Sultan. Berikutnya Almaira Yusuf putri dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Siti Lalima. Selanjutnya Abila Naziha Damaira putri dari Bapak Wahyu Yanda dan Ibu Dwi Budiana. Selanjutnya Arsha Lilian Sanu kecepatan ininya. putri dari Bapak Fadli dan Ibu Dahlia Maulina Bitrio. Apa-apa, kita tunjukkan aja nanti. Selanjutnya Dafa Muhammad Anam putra dari Bapak Imam Mustawi dan Ibu Dian Fitriana Sari. Selanjutnya Fakir Habibur Rahman putra dari Bapak Hendra dan Ibu Novika Damayanti. Cak. Selanjutnya Bapak Zaid Atar Banggi putra dari Bapak Aurel Akbar Atar Banggi dan Ibu Nur Hasan. Selanjutnya merupakan sendiri-sendiri Harika keluarga Sulaiman atau siapa yang putra dari Bapak Imam Sugiarto dan Ibu Agustin. Dikoordinir sama Korlas Komite. Selanjutnya Hidayatul Korea putri dari Bapak Hamdali dan Ibu Yenti Mal. Selanjutnya Malika Bilqis Khairia Nugraha putri dari Bapak Aziz Nugraha dan Ibu Riani Agustin. Selanjutnya Mulia Ainullah putra putri dari Bapak Muhammad Ainullah dan Ibu Tazkia Amer.
Lia Rahmi. Selanjutnya Muhammad Ar-Rayyan Rifiansa, putra dari Bapak Ridwan dan Ibu Fitri Damayanti. Selanjutnya Muhammad Devandra Bilbagi, Kecepatan. putra dari Bapak Dedi Rahmawan, Rahmat Fajar dan Ibu Fitri Tashmiki. Selanjutnya Naufan Ilham Nabil, putra dari Bapak Muhammad Taufik dan Ibu Nur Kamaria. Ada hidayahnya. Taufik Al-Hidayah. Selanjutnya Radia Arya Pramana, putra dari Bapak Fitra Haryadi dan Ibu Dewi Nurlita. Selanjutnya Video begitu cukup quick. Raditya Hitaro Mahardika, putra dari Bapak Suharno Widi Nutro dan Ibu Rahayu Frebia Andaini. Selanjutnya Rafa Maulana Khalis, putra dari Bapak Ahmad Suharno dan Ibu Medi Mastuti. Selanjutnya Randia Kamila, putri dari Bapak Muhammad Andi Surya dan Ibu Fitria. Selanjutnya Serenade Haina Putri, putri dari Bapak Harimin dan Leila Gunjana. Selanjutnya Wahyu Adelin Nahda, putri dari Bapak Parsiman dan Ibu Sartini. Axel, langsung. Selanjutnya Almer Benzema. Ahmad Qasim Ahmad Qasim. Ahmad Qasim. Ntar ya. Selanjutnya Ahmad Lagi video. Qasim Novel Benzena. Selanjutnya Alifino Yusuf Akbar. Selanjutnya Alisha Zafira
Yusman dan Ibu Lina Mariana. Selanjutnya Muhammad Zakif Fadila, putra dari Bapak Ahmad Romoto dan Ibu Sri Rahayu. Selanjutnya Muhammad Ali Syafiq, putra dari Bapak Ahmad Purwanta dan Ibu Yanti Listiawati. Selanjutnya Muhammad Hanif Adli Supriyanto, putra dari Bapak Adli Supriyanto dan Ibu Ika Barta Amrian. Selanjutnya Nazhan Faiza, putra dari Bapak Adi Ramdhani dan Ibu Nenden Siti. Selanjutnya Nur Fatia Insya, putri dari Bapak Irwansa dan Ibu Asmayanti. Selanjutnya Diansa Madina Awa, putri dari Bapak Muhammad Akbar dan Ibu Marianti. Selanjutnya Badrunada Anindita, putri dari Bapak Abdul Hakim dan Ibu Nurani Andiyani. Selanjutnya Raffi Yusuf Meizo, putra dari Bapak Randy Meizo dan Ardelia Nurkawijaya. Selanjutnya Raisa Syakira Winata, putri dari Bapak Adi Winata dan Ibu Rina. Cantik banget. Aisyah. Selanjutnya Raisyah Nabil Akbar Kumbar, putri dari Bapak Erhan Dorok Pandu Nugroho dan Ibu Ahmadiyah Rahmasan. Selanjutnya Raizel Magina Claudia Putri, putri dari Bapak Ziko Marhando dan Ibu Ampi Agustina. Selanjutnya Satrio Abinaya Prabudi, putra dari Bapak Paino dan Ibu Sri Suwarni. Selanjutnya Syekhan Suda Alta, putra dari Bapak Ahmad Jaman dan Ibu Rani Nur Agustina. Dan selanjutnya Zainab Pramalita Fadila, putri dari Bapak Puput Suryo Febrian dan Ibu Indah Triana Febrian. Boleh sekali kita sama-sama tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah wisudawan dan wisudawati SD Negeri Kertanegara Angkatan 11. Bilang ada saya gitu. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu. Selalu hidup dalam
Lagu kedua, Terima Kasih Guruku. Assalamualaikum
Dan kami ada di dunia ini juga sebab ayah dan bunda. Sebuah pepatah mengatakan, usaha tanpa doa adalah sia-sia dan hidup tanpa ilmu pengetahuan adalah hampa. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan apabila kamu memiliki motivasi atau tujuan yang kuat, maka bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Ali Imran 159. Mengutip dari pepatah tersebut, sesungguhnya menuntut ilmu adalah hal yang wajib dari kehidupan kita saat ini. Karena kita memiliki era modern yang menuntut kemampuan kreativitas dari berbagai disiplin ilmu. Maka dari itu kami dibekali ilmu yang bermanfaat oleh para guru menuju masa depan nanti, sehingga kelak kami lebih siap ketika tiba waktunya kami harus mengabdikan diri untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Ada peribahasa dalam bahasa Arab, inna fi amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha, yang artinya sesungguhnya di tangan para pemuda masa depan negeri ini dan di tangan mereka lah kemajuan kehidupan bangsa ini berada. Dari peribahasa tersebut, kami menyadari bahwa harapan besar berada di tangan kami. Untuk itu, kami mohon doa restu dari para hadirin agar kelak kami mampu menjadi apa yang diharapkan untuk bangsa kami. Kami memohon kepada Allah untuk menjaga kami dari segala bentuk hambatan dan masalah ketika kami wujudkan cita-cita kami di masa depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, terakhir kami mohon maaf apabila ada hilaf atau kesalahan kata dari kami. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya oleh para guru jika kami selama menjadi anak didik kami sering tidak patuh, kami sering membantah atau kami sering membuat ulah. Namun percayalah, di dalam lubuk hati kami yang terdalam, Bapak Ibu guru adalah guru yang terbaik untuk kami. Mohon terus doakan kami dimanapun kami berada untuk kecintaan pendidikan Sering bikin. guna meraih cita-cita yang mulia. Berarti gambarannya Kak Dan Bisri. kami memohon kepada Allah untuk takwa dan kami berserah atas segala urusan dan perkara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiyain wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. The Honorable Chairman of the Darul Quran Tebal Foundation, Mr. Dr. Rendes Haji Samsudin. The Honorable Vice Chairman of the Darul Quran Tebal Foundation, Mr. Dr. Rendes Haji Lukman Mashkuri. The Honorable Principal of the Integrated Islamic Elementary School Darul Quran Tebet, Mr. Haji Neneng Latifah SPI. The Honorable Head of the Committee of the Integrated Islamic Elementary School Darul Quran Tebet, Mr. Smaya Krisno Wardana SPI. Our beloved teachers, parents of students, and distinguished guests, and all graduates of the Integrated Islamic Elementary School Darul Quran Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to express my gratitude to the MC for giving me the opportunity to deliver this farewell speech as a token of our appreciation for our graduation from this school. Honored guests, may Allah blessing me openly. Let us rise our praises and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the abundant blessings allowing us to gather in the joyful event in a good health and well-being. We also send our blessing and gratitude to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. On this special occasion, allow me to deliver a few words on behalf of my fellow graduates from Integrated Islamic Elementary School Darul Quran Tebet in Jakarta. We extend our deep gratitude to all the
the teachers who have guided us during our time at this school. Now we have completed our study and passed the final exam in a very special way. It is special because of our past 6 years, we have learned endlessly acquired valuable knowledge and life lessons that will guide us in the future. We would like to sincerely thank to all parents for their attention, effort, and prayers in supporting us in study at this school. Without our parents, we are nothing. We exist in this world because of them, and we are nothing without them. There is a both sides. Effort without prayers is useless, and life without knowledge is empty. As Allah Subhanahu wa Ta'ala said in the Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." The meaning is, when you want to make a decision, put your trust in Allah. Surely Allah trust in Him. Honored guests, may Allah blessing be upon you. Quoting that saying reminds us that seeking knowledge is very important in life today, because we are living in a modern era that demands creativity and skill from many fields of knowledge for the good of our nation. That's why our teachers have prepared us with useful knowledge for the future, so that one day we will be ready to save our country. Amin ya rabbal alamin. There is a quote from Arabic language. Inna fi yadishubani amro umaj wa fi aqdamin khalqayataha. In the hands of the youth is the matter of the nation, and their fate is its life. From that saying, we realize there is a group hopeless in our hands. Therefore, we kindly ask for your prayers and support, so one day we can become what this nation hope for. May Allah guide us to apply the useful knowledge we have gained here in the wider community. We also pray to Allah to protect us from all obstacles and hardship to reach our dream in the future. Amin ya rabbal alamin. Dear respected guests and class, we sincerely apologize if there are any mistake in our work or behavior. We offer deep apologies to our teachers if we ever disobey or cause any trouble. But please believe, in the bottom of our heart, we see you as the greater teachers in our life. Please keep praying for us whatever we are as move forward in higher education for strive to reach our noble dreams. To Allah Subhanahu wa Ta'ala we seek guidance, rightness, and to Allah we entrust all matters in our affairs. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siyadatu Raisin Muassasah Darul Quran Tebet Al-Hajj Al-Ustadz Dr. Andes Samsuddin Hafizahullah Ta'ala. Amin. Siyadatu Naib Raisin Muassasah Darul Quran Tebet Al-Hajj Al-Ustadz Luqman Mashkuri Syahid Hafizahullah Ta'ala. Amin. Siyadatu Raisatul Madrasati Darul Quran Tebet Al-Hajjah Neneng Latifah SPD. Siyadatu Raisatul Munazamah Awliya Al-Amr Darul Quran Tebet Ibu Maya Krisnawardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu lakum syukran jazilan ila raisil jalsatil karim ala hadhil munasabatil badi'atil taqdim kalimatin mabsuqah tadullu ala syukri wal imtinan bi'aqdati takhris fi hadzal yawmis sa'id insyaallah ta'ala. Fi hadzal majal mubarak isma'uni kuna an ulqiya lakum kalimatan wada' waqtimuna fi hadzal barnamij syarif bi munasabati bihablati takhris ditalami sanat nahai sanatan Al-Bain wa Arba'ah wa Isrin
2025 miladiyah al-mu'adil bis-sanah 1446 1447 hijriyah. Aku muhuna liabatan anas bil khiridina bi madrasatin Darul Quran Tebet Jakarta. Innana qatamna darasah min hadhil madrasah. Wasalna ala imtihan nahai fi hadhihi sanatah bil imtiyaz. Dan ana talabna uluman nafi'ah fi hadhil madrasah bil jiddi wal ijtihad tahtal israf min asatizatina fi hadhil madrasah tiwal hadhil marhalah. Ayo ansa an aqul qawla syukri syukran ila ala ihtimalikum ayyuha awliya al-amr ala badli juhdikum wa du'aikum lana fi dirasatina. Wa guru lakum. Fi hadhil madrasah yanna wujudana fi hadhihi dunya bi wujudikum wala syai'a lana illa bikum wa ayyuha walidainil kiram. Fasna'yu bila tu'a abas wal hayatu bila ilmi fadiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul a'udzu billahi Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Imran 195. Surat Ayyuhad duyuful kiram fa inna talabal ilmi syai'un fa inna talabal ilmi hayatina al-yawmiyah. Lana al-yawma wasalna ala asli hadisah tahtaju ila qudratil ibtikar min al-ulumin mutanawwi'an lil mujtama'. Auladuna qad fahamahum Allahul mudarrisun bil ulumin nafi'an li hayatihim fil mustaqbal hatta yakunu rusa fi hadhihi bilad Indonesia al-hisbah li'annahum rijalun sawfa yumsihun fil mustaqbal qamuna bi tadbiri hadhihi bilad Indonesia wa yu'ammiruna fi kulli qaryatin 'aishuna biha kay yakuna hadzal mujtama' mutaqaddimina 'ala tamaddun wal istimar fi kulli nahiyah fil hayat. Amin ya rabbal alamin. Akhiran isma'u li ayyuha asdiqa'il al-ghibba inna fi yadisabbanil amra umma wa fi aqdamiha hayataha. Inna Allah sawfa yansuruna bi khidmatil mujtama' madama al-ikhlas wa asasu khidmatina bil ummah. Wa nadu Allah azza wa jalla asa an yu'inana bi tatbiq ulumina nafi'ah wa satul ummah. Wa nadu Allah azza wa jalla an yahfizahum wa yahmiyahum min anwal muskilat wa yanmih wal manhiyat fi tanfiz amalihim fil mustaqbal. Ya rabbal amin ya rabbal alamin. Warju min samahatikum afwa war ridha alal khatat lati wajadtumuha fi hadhil kalimah. Was'alullahu azza wa jalla huda wa tuqa wa afwa wal amra ila Allah ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
Usai pulang Jawa, hiduplah seorang Yoksa. Mbak Srini hidup sebatang kara di sebuah gubuk di pinggiran hutan. Suaminya telah lama meninggal sehingga ia merasa sangat kesepian. Ia ingin memiliki seorang anak untuk menemani di sisa usianya. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Siang malam, Mbok Srini selalu berdoa kepada Tuhan agar dianugerahi seorang anak. Suatu hari, saat ia selesai berladang, Mbok Srini duduk tenung di depan rumahnya. Akhirnya pekerjaanku selesai juga. Seandainya saja aku memiliki seorang anak, aku pasti tidak akan setelah ini sendirian. Gunung sebelah sana. Ada apa di puncak gunung itu? Sosok daya yang akan mengabulkan harapanmu dengan mudah. Kau mau coba? Tapi Apa sih yang kau takutkan? aku Tuhan murka. Tenang saja, tidak apa-apa. Asalkan niatmu baik, itu tidak masalah. Bukankah kau sudah rela bekerja siang malam sendirian? Mendakilah gunung itu dan dapatkan buah hatimu. Jangan sampai menyesal jika di akhir hayatmu kelak tidak ada seorang pun di sisimu. Apa salahnya aku mencoba? Toh, aku tidak berbuat jahat. Baiklah, aku akan minta bantuan pada raksasa itu. Begitulah, Mbok Srini terkucuk untuk meminta bantuan pada raksasa jahat di puncak gunung bernama Buto Ijo. Berbekal seadanya, Mbok Srini mendaki gunung terjal demi bertemu dengan Buto Ijo. Hingga sampailah Mbok Srini di sebuah goa tempat tinggal Buto Ijo. Maafkan aku, raksasa. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Aku tahu apa tujuanmu. Kamu ingin seorang anak, bukan? Benar, raksasa. Itu mah gampil. Aku akan ambil permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, raksasa? Tanamlah biji timun ini dan tunggu saja. Kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, jika nanti anakmu seorang perempuan, maka harus kau serahkan padaku saat dia berumur 6 tahun untuk menjadi sadapanku. Baiklah, raksasa. Aku bersedia menyerahkan anak itu padamu jika tiba waktunya. Rasa bahagia akan mendapatkan seorang anak membuat Mbok Srini menerima persyaratan Buto Ijo tanpa berpikir. Mbok Srini segera kembali ke rumah dan menanam biji mentimun di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun berbuah. Anehnya buahnya cuma satu. Buahnya sangat besar dan berwarna kuning keemasan. Berbeda sekali dengan buah mentimun pada umumnya. Setelah beberapa waktu, masa panen pun akhirnya tiba.
Mbok Srini memetik buah timun itu dan membelahnya dengan hati-hati. Seorang bayi, cantik sekali. Karena kamu berasal dari dalam sebuah timun keemasan, maka ku beri kamu nama Timun Mas. Mbok Srini merasa sangat bahagia hingga tak terasa air matanya jatuh membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuat dia lupa pada janjinya kepada Buto Ijo. Mbok Srini merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan perangai baik. Hingga tanpa Mbok Srini sadari, Buto Ijo akhirnya datang menagih janji. Ampun Buto Ijo, dia masih terlalu kecil. Dagingnya tidak banyak. Engkau tidak akan kenyang. Benar juga ya. Tunggulah beberapa tahun lagi. Aku akan menyerahkannya ketika dia sudah lebih besar dan gemuk. Baiklah, berikan waktu 6 tahun lagi. Pastikan saat itu dia sudah siap menjadi makananku. Mbok Srini bisa sedikit bernapas lega. Buto Ijo berhasil dibujuknya. Meskipun begitu, tak semalam pun Mbok Srini bisa tidur dengan tenang. Ia selalu merasa khawatir dan ketakutan jika kelak Buto Ijo datang lagi. Sementara itu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis cerdas dan pemberani. Dia disukai banyak orang dan memiliki banyak teman.
di bawah pohon itu teduh sekali di sana. Wah, pas sekali. Aku mau bikin mahkota dari daun-daun pohon itu. Aku juga. Pasti aku akan terlihat makin cantik memakai mahkota di kepala aku. Lagi, ayo kita segera ke sana. Keburu sore. Ibu melarangku bermain sampai malam. Kamu ditangkap buto hijau katanya. Lihat, ada siapa itu? Ada timun suri. Namanya timun emas ya, bukan timun suri. Udah amat. Suka-suka kita dong mau panggil apa. Lagian punya nama aneh begitu. Timun. Kalian kok jahat sih? Emang salah apa timun emas sama kalian? Nama itu dua orang tua. Gak boleh kalian ngadekin begitu. Nama aja Sadran, kelakuan kayak setan. Apa bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Sini. Sudah, sesama teman tidak boleh saling menghina. Maya, Mangga, gak usah ladeni mereka. Sadra, kalau kamu gak suka dihina, jangan menghina orang lain juga. Gak enak kan sama kita dikata-katain orang. Coba minta maaf. Ya udah deh, maafin ya. Timun Mas, Maya, Mangga. Maafin kita juga ya. Ya. Pasti punya kesalahan.
Mbok Srini duduk termenung sendirian. Tanpa bisa berbicara pelaku, Timun Mas diam-diam memperhatikan ibunya. Timun Mas menyadari bahwa ibunya sering bersedih dan menangis tak kalah. Timun Mas mendekati ibunya dan dengan hati-hati Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kemudahan hati sang ibu. Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu nampak sedih? Apa yang sedang ibu pikirkan? Maafkan ibu, Timun Mas. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Apa maksud ibu? Sebenarnya ada rahasia besar di balik kelahiranmu. Dengan berat hati, akhirnya Mbok Srini menceritakan asal-usul Timun Mas. Timun Mas merasa sangat terpukul dan sedih mendengar bahwa dia bukan anak kandung dari Mbok Srini. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia akan diserahkan kepada Buto Ijo, si raksasa jahat. Jadi, aku bukan anak kandung ibu. Aku berasal dari dalam sebuah timun dan akan dijadikan santapan raksasa. Begitu, Bu. Maafkan ibu, Timun Mas. Ibu tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku tidak mau ikut Buto Ijo, Bu. Aku takut sekali. Aku sangat sayang pada ibu. Ibu juga sangat sayang padamu, Nak. Ibu tidak akan melepaskanmu begitu saja untuk santapan Buto Ijo. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkan diri dari raksasa itu. Malam itu, Timun Mas dan ibunya tidak bisa memejamkan mata. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hari-hari setelah itu, mereka lalui dengan penuh kecemasan. Sebab hari yang dijanjikan akan segera datang. Timun Mas, kenapa kamu murung terus? Iya Timun Mas, biasanya kau paling ceria. Teman-teman, aku bingung. Ternyata ibuku punya perjanjian dengan Buto Ijo untuk menyerahkanku sebagai santapannya. Apa? Aku tidak salah dengar. Itu benar, Mayang. Jadi, kita harus bagaimana sekarang? Kita harus melawannya dan mau menyerah pada raksasa jahat itu. Apa kamu punya rencana? Untuk saat ini sih nggak punya. Timun Mas dan kawan-kawannya menyusun rencana. Mereka harus mengalahkan raksasa jahat itu jika tidak ingin kehilangan salah satu sahabatnya. Setelah itu, berjalan yang penuh kemarahan. Setelah itu, terasa menunjuk. Mbok Srini sadar waktunya kalah. Hai perempuan tua, mana anak itu? Sudah cukup lama aku menunggu. Aku akan membawanya sekarang. Maaf raksasa, anak itu baru 12 tahun sekarang. Berilah waktu sedikit lagi. Keburu awal dagingnya. Jangan coba-coba mengingkari janjimu wanita tua. Serahkan dia sekarang. Saat ini dia tidak ada di rumah, Buto Ijo. Datanglah lain kali. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Minggir kamu wanita tua. Buto Ijo mencari Timun Mas di seluruh sudut desa. Dia mengobrak-abrik setiap tempat yang didahulunya. Buto Ijo sangat marah dan tidak ingin kehilangan masa untuk pergi. Tapi waktu lama, Buto Ijo berhasil dengan Timun Mas dan kawan-kawan.
Di sini kau rupanya Timun Mas. Kemarilah, aku sudah tidak sabar makan dagingmu. Aku tidak mau. Aku tidak sudi menjadi santapanmu. Itu kan raksasa buto hijau, Timun Mas. Dia besar sekali. Lari Timun Mas. Mendengar kata-kata temannya, Timun Mas segera berlari sekuat tenaga ke arah hutan. Tak ayal, Buto Ijo mengejar Timun Mas. Teman-teman Timun Mas tidak tinggal diam. Mereka berusaha menghalangi Buto Ijo agar Timun Mas punya banyak waktu mencari tempat persembunyian. Jaka dan Samudra berusaha menyeret Buto Ijo dengan seutas tali, senjata pertama yang mereka miliki. Ikat yang kuat, jangan sampai lepas. Tapi raksasa ini kuat sekali. Buto Ijo berhasil melewati Jaka dan Samudra dengan mudah. Keduanya dibuat babak belur oleh Buto Ijo. Buto Ijo yang menyadari Timun Mas telah menjauh menjadi semakin marah. Dia pun kembali mengejar Timun Mas. Ketika Buto Ijo hampir menangkap Timun Mas, Sadran, Mayang, dan Manggar menghadang Buto Ijo menggunakan sebuah bambu, senjata kedua yang mereka punya. Kalian memang tidak ada kapoknya. Minggir, atau kalian juga akan kunjadikan santapanku sekalian. Jangan takut, dia hanya mengertek. Tetap fokus pada rencana kita. Baiklah. Dasar anak-anak nakal, rasakan ini. Meskipun tubuh Buto Ijo berdarah-darah akibat luka dari sukan bambu, Buto Ijo mengejar kembali Timun Mas. Baginya, luka itu bukan apa-apa. Timun Mas yang sudah lama berlari mulai kehabisan napas. Langkah kakinya melemah, tenaganya habis tak tersisa. Bagaimana ini? Haruskah aku menyerah saja? Tidak bisa. Teman-temanku sudah berjuang keras menunggu waktu. Aku belum boleh menyerah sekarang. Tepat di tengah rasa putus asanya, Timun Mas teringat rencana yang telah disusun bersama teman-temannya. Timun Mas kembali berlari ke arah selatan hutan dengan sisa-sisa. Benar, larilah ke sana. Dengan begitu akan lebih mudah bagiku untuk menangkapnya. Buto Ijo kegirangan melihat Timun Mas berlari menuju tempat tinggalnya. Satu hal yang tidak diketahui raksasa itu adalah Timun Mas memang sengaja memancing raksasa itu menuju lumpur hisap di balik tebing goa tempat tinggalnya. Timun Mas berdiri terengah-engah di atas tebing. Buto Ijo kegirangan hingga lupa bahaya di sekitar. Nyaka kau wahai gadis manis. Sini, mendekatlah padaku. Aku akan memakanmu tanpa rasa sakit. Tidak, aku tidak percaya padamu. Rasa lapar Buto Ijo membuatnya kehilangan kewaspadaannya. Dengan tergesa-gesa, dia mendekati Timun Mas di atas tebing. Dalam waktu bersamaan, teman-teman Timun Mas berhasil menyusul dan mendorong raksasa itu bersama. Buto Ijo terjatuh ke dalam lumpur hisap di belakang tempat tinggalnya sendiri. Lumpur hisap itu sangat dalam. Semakin dia berusaha membebaskan diri, maka semakin kuat lumpur itu menghisapnya.
Buto Ijo pun tewas di tempat itu. Syukurlah raksasa itu sudah mati. Aku selamat. Terima kasih Tuhan. Oh, baik-baik saja, Mas. Iya, aku baik-baik saja. Syukurlah. Mas dan kawan-kawannya bergegas pulang ke rumah. Mbok Srini sudah menanti di rumah itu Mas. Melihat Timun Mas kembali hidup-hidup, Mbok Srini sujud syukur kepada Tuhan. Sejak saat itu, Timun Mas dan ibunya hidup berbahagia untuk selamanya. Boleh kita sama-sama beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk penampilan kelas 6. Wow, luar biasa. Boleh kita foto terlebih dahulu ya. Dan tiada taranya. Betul sekali. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempersembahkan fashion show sebagai penghormatan atas warisan leluhur kita yang mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasa, namun tetap satu jua. Baiklah hadirin sekalian, sudah siap ya untuk kami ajak jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke? Siap! Oke, mari kita saksikan bersama-sama Fashion Show Keindahan Busana Nusantara. Hadirin sekalian, perjalanan akan kita awali dari pulau di ujung barat Indonesia, Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Selatan. Saksikanlah keagungan busana adat Palembang. Kaisar Gede merupakan busana yang khas dengan soket benang emas yang berkilauan, dilengkapi dengan hiasan kepala serta perhiasan megah untuk memancarkan kemewahan dan kebangsawanan masyarakat adat di Palembang. Karena dalam setiap helai kainnya menuturkan kisah kejayaan Sriwijaya. Selanjutnya, kita menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di sebelah barat daya Indonesia. Kita sambut busana adat Jawa Tengah.
persatuan dan kehormatan masyarakat Pulau Seribu Benteng ini. Alhamdulillah, seluruh persembahan busana adat telah kami tampilkan. Hadirin yang berbahagia, mohon tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kami yang sudah tampil dengan luar biasa di panggung. Wah, ternyata keren banget ya baju adat Nusantara. Palembang yang mewah, Jawa Tengah yang berwibawa, Kalimantan Barat yang berani, Bali dengan tradisinya, Sulawesi Selatan yang cerah cantik, hingga ke Provinsi Maluku yang sederhana tapi indah. So, menurut aku, sebagai generasi muda, kita tuh harus berusaha menjaga dan melestarikan warisan kebudayaan kita ini loh. Ya nggak sih? Tentu dong, justru fashion show hari ini seharusnya menjadi bukti reminder buat kita semua bahwa keragaman budaya, bahasa, dan suku bangsa di Indonesia itu indah dan bisa banget jadi kekuatan buat bangsa Indonesia ke depannya, buat jadi bangsa yang lebih besar dari sekarang. Amin. Yuk kita terus bangga menjadi bangsa Indonesia yang berbudaya dan saling menghormati. Oke lah kalau gitu. Nah sekarang kita sambut yuk lulusan kebanggaan SD Darul Tebet yang akan ikut meramaikan panggung ini. Kita sambut para busana baju adat dari kelas 6 dan kelas D.
Baiklah hadirin sekalian, terima kasih banyak atas perhatian dan sediaannya untuk bersama-sama menyaksikan persembahan kami sampai dengan selesai. Mohon maaf untuk segala hilaf dan salah dalam penampilan hari ini. Sebagai penutup acara, marilah kita saksikan penampilan gabungan yang istimewa dari seluruh siswa-siswi kelas 6A dan 6B SDIT Darul Quran Tebet. Kami akan membawakan lagu berjudul Sampai Jumpa. Selamat menikmati dan sampai